Let's Solve case. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Solve Case. Saya Jessica selaku pemimpin sidang kasus hari ini bersama tim Solve Case. Berikut anggota tim kami. Saya Sharon. Saya Brenda. Saya Kevin. Aku Letis. Dan saya Evelyn. Bacaan kita pada hari ini adalah Amsal 6 ayat 9-11 yang berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Liburan tahun ini hanya bisa berlangsung di rumah saja. Tentu tingkat kebosanan kita bertambah karena tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah. Kebosanan membuat kita lebih malas dalam melakukan segala hal produktif dan cenderung ingin bermain saja untuk menghilangkan rasa bosan itu. Kemalasan ini tidak boleh kita bawa ke masa sekolah sampai sekarang, mengingat sudah saatnya kita giat belajar dan bekerja untuk meraih cita-cita di masa depan. Sebagai contoh, kita tidak seharusnya menunda pekerjaan dan tugas-tugas kita agar tidak menumpuk. Selain rajin bekerja, kita juga harus tetap rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa dari kita jadi lupa untuk beribadah dan berdoa, dikarenakan tidak bisa pergi ke tempat ibadah. Menurut Amsal 6 ayat 9-11, apabila kita terus menunda pekerjaan, maka tidak ada hasil yang kita dapat, hingga akhirnya kita dilanda kemiskinan. Maksudnya adalah jika kita tidak bekerja dan hanya mau hasilnya saja, kita tidak akan mendapat apa-apa, teman-teman. Iya, kita juga harus punya inisiatif. Meskipun tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan kita juga tidak boleh menyalahkan keadaan hidup kita yang kurang baik atau yang menghalangi kita dalam bekerja dan berbuat baik untuk sesama. Kita sebagai ciptaan Tuhan diberi kehendak bebas, akal budi, dan hati nurani untuk melakukan hal baik yang bisa memajukan kualitas hidup kita dan keluarga kita, atau hanya membiarkan hidup menyeret kita kemana-mana. Rajin dalam berbagai hal tidak harus dalam bekerja, tetapi juga dalam beribadah, bersaksi untuk Kristus, introspeksi diri, dan mengasihi sesama. Semua hal yang bersifat positif harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar kerajinan dapat bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Sebagai contoh, ada banyak anak-anak muda generasi ini yang memiliki humor kurang membangun dan malah saling menjelekkan. Ada yang bercanda dengan terus membandingkan dirinya dengan diri orang lain tanpa memiliki niat untuk mengubah hidupnya sendiri. Dan terkadang berkata bahwa aku beli kardus untuk ditinggali saja nggak bisa. Dan mental seperti itulah yang tidak akan bisa membawa kemana-mana. Itu adalah mental seorang pemalas yang tidak akan sukses di masa depan. Justru kita harus memiliki mental yang rajin, disiplin, dan tanggung jawab dalam menghadapi masa globalisasi. Hasil dari kerajinan kita tidak akan sia-sia bila kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hasil tersebut dapat kita nikmati baik di masa depan ataupun ketika kita dipanggil kembali kepadanya. Ada juga banyak orang yang bermimpi menggapai bintang tapi tidak mau keluar angkasa. Memiliki mimpi tinggi adalah hal yang baik karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki tujuan dalam hidup. Tapi jika mimpi itu tidak direncanakan atau tidak dimulai, maka tidak akan tercapai. Kata mereka benar, kita boleh bermimpi setinggi langit atau melebihinya, tapi batasnya adalah diri kita sendiri. Bung Karno pun pernah berkata, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, maka akan terjatuh di antara bintang-bintang. Lawan rasa malas kalian, hentikan menunda pekerjaan. Mulailah bangun dan kerjakan tugas-tugas tersebut. Tidak ada waktu untuk mengucapkan nanti saja, masih lama atau 5 menit lagi. Waktu terus berjalan, begitu pula hidup kita. Kita harus merencanakan hidup kita dan menghidupkan rencana kita. Jangan sampai apa yang kita inginkan hanya menjadi sebuah wacana saja. Ingat guys, time is money. Waktu hari ini tak akan kembali lagi besok. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saat matahari terbit, itulah hari baru dan kita juga harus memulai serta menjalaninya dengan semangat baru. Hanya diri kita sendiri yang dapat menentukan masa depan kita. Mau kita rajin atau malah bermalas-malasan. Tapi ingat, hasilnya ditentukan oleh apa yang kita perbuat sebelumnya. Dan jangan lupa teman-teman, kita tidak boleh hanya bekerja melulu,
tapi kita juga harus tetap ingat kepada Tuhan dan rajin beribadah kepadanya. Kalian tahu nggak cerita Jack Ma? Jadi, Jack Ma bukanlah anak konglomerat, tapi keluarganya sangat miskin saat ia kecil. Namun, ia tetap bekerja keras dan memiliki kemauan yang kuat. Katanya salah satu teladannya adalah saat ia belajar bahasa Inggris. Ketika ia hanya berumur 12 tahun, ia tertarik dengan belajar bahasa Inggris, maka ia akan bersepeda selama 40 menit setiap hari, setiap pagi selama 8 tahun menuju hotel di Hangzhou di mana ada banyak turis asing. Ia akan menawari jasanya sebagai pemandu wisata tanpa memungut biaya. Dari situlah ia belajar bahasa Inggris. Cerita Jack Ma ini sungguh menginspirasi, karena ia mengajari kita untuk tidak mementingkan gengsi dan ego kita sendiri untuk mencapai mimpi kita. Ora et labora, artinya berdoa dan bekerja, harus berjalan secara seiringan. Kita harus mengawali setiap kerajinan dan kesuksesan kita dengan doa, karena setiap berkat yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita harus rajin cari kerajaannya terlebih dahulu dengan tulus, barulah berkahnya mengalir tanpa kita sadari. Kita harus terus mencari kerajaan Allah sepanjang hidup kita. Kita tidak boleh hanya terpaku pada urusan duniawi, tetapi kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi uluran tangannya untuk sesama yang membutuhkan. Sekian Softcase kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu kalian semua yang kebingungan atau kesusahan dalam menghadapi masalah. Tunggu episode kami selanjutnya ya. Tuhan memberkati. Case is closed.